Chianua Aropataneko Reni Kurniasari dan juga Priyanka Alhumera Andri B. Halo, I'm Natia. Secara kategorial, ideologi menjelajahi wilayah keyakinan, nilai-nilai, dan konsep ideal mengenai pemahaman cara kerja dunia serta bagaimana manusia merespon orang lain dan lingkungannya. Membedakan mana yang baik dan benar serta merumuskan sesuatu yang ideal dalam kehidupan. Dalam kamus A Glossary of Literary Terms tahun 1999 yang ditulis oleh M.H. Abram, tidak terdapat tema ideologi dan hanya menjadi bagian dari penjelas definisi istilah sastra. Wacana ideologi terkait erat dengan disiplin ilmu sosial dan politik serta diidentikan dengan kekuasaan. Dalam gagasan Marx dan Engels, ideologi tidak merujuk pada seperangkat keyakinan melainkan lebih sebagai kriteria normatif. Seorang sastrawan yang mengekspresikan semestanya dalam karya sastra, maka yang dituangkan dalam teks itu adalah apa yang dia ingin katakan, termasuk ideologi yang dia anut, dan dengan sendirinya karya sastra itu sendiri sudah berideologi, setidaknya ideologi mengarang. Puisi Jerusalem karya William Blake ini ternyata telah menjadi lagu kebangsaan tidak resmi Inggris loh teman-teman semua, yang ditulis pada tahun 1804, melibatkan ideologi penyair di dalamnya selama periode tersebut. Nah, kita kenalan dulu yuk sama William Blake agar mengetahui ideologi penyairnya seperti apa. William Blake adalah seorang reformis sosial, tokoh yang radikal sejaman dengan Mary Wollstonecraft. Ia juga merupakan kritikus revolusi dan gereja. Blake mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kengerian industrialisasi yang mengetuk pintu Inggris pada pertengahan abad 18 dalam segala bidang, yang mana hal itu terjadi di zaman Renaissance, zaman perkembangan teknologi. Orang-orang lebih mengutamakan akal dan reason, maka perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Dan Blake merupakan penyair beraliran romantisisme yang menentang langsung zaman akal tadi, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat mengakibatkan permasalahan sosial yang besar juga di dalam masyarakat. Misalnya dari segi ekonomi yang menyebabkan para aristokrasi menjual lahan-lahannya kepada kelas atas untuk dijadikan bangunan pabrik, sehingga nantinya menimbulkan jurang pemisah antara kelas atas dan kelas pekerja. Isu ras di sana pun bisa terjadi. Para sastrawan yang hidup di zaman tersebut biasanya lebih mengutamakan imajinasi, intuisi, dan lebih peka terhadap lingkungannya. Jadi pada intinya, William Blake ini satir terhadap kewenangan pemerintah dan rasa kekecewaannya terhadap industrialisasi yang telah merusak tatanan kehidupan manusia. Pada standa kedua, under the continent's Devon, shine forth even our clouded hills, and with Jerusalem will be here among the stark satanic males and Jerusalem adalah istilah populer yang muncul dalam puisi William Blake. Penyair menggunakan kata Jerusalem mewakili kota yang sempurna, damai, suci, tanpa ada perselisihan. Pada dasarnya sebuah utopia yang ia inginkan dibangun di atas tanah bias. Adapun kata satanic males, penyair memiliki simpati yang sangat besar untuk pekerja biasa yang bekerja tanpa lelah di era industri di bawah monarki. Baginya, revolusi industri hanya mekanisme kehidupan masyarakat yang seolah telah tertata rapi tanpa adanya perubahan, eksploitasi yang menghancurkan esensi keberadaan alam yang membawa mekanisme ke dalamnya. Selain itu, bagi William Blake, satanic males tersebut sebagai metafora terhadap perbudakan yang difabrikasi oleh orang-orang sebagai alat kemajuan negara, serta ada sangkut pautnya dengan gereja-gereja yang mengikutsertakan hal ini tersebut, dan kondisi kerja yang tidak sehat, pembakaran batubara, polusi, dan kehidupan mekanis. Tanda terakhir yaitu I will not kiss your mental flag, nor shall my sword slip in my hand, till we have built Jerusalem in England's green and pleasant land. Dari stanza di atas dapat direfleksikan bahwa ia bukan berarti ingin membangun Jerusalem yang baru, tapi hanya
adalah metafora untuk menciptakan kembali dunia yang telah berubah oleh begitu banyak konflik sosial karena industrialisasi dengan cara direformasi. Selain itu, kata mental fight adalah sebuah kiasan untuk perjuangan tanpa kekerasan dengan mengandalkan serangan satir puisi kepada politik pemerintahan serta propaganda melalui ideologi puisinya demi melawan kelas atas yang semena-mena terhadap pekerja kelas bawah. Dunia berubah dengan cepat di depan mata Blake. Lahan-lahan jadi pabrik menghasilkan masyarakat urban dengan problematika sosial yang besar, di mana nantinya ada jurang pemisah. Pada intinya, menurut Blake, hidup sederhana adalah kehidupan yang ideal baginya, menyingkirkan industrialisasi yang cepat berkembang untuk selamanya. Lada Nasman adalah seorang penyair perempuan dan juga seorang guru Somalia Amerika yang dilahirkan di Somalia, namun dibesarkan di Columbus, Ohio, yang mana kita tahu bahwa Columbus merupakan sebuah kota di Amerika Serikat yang lingkungannya sebagian besar dihuni jika bukan oleh Somalia, maka oleh orang-orang Afrika Timur. Dari sana kita bisa lihat bagaimana imigran dari Afrika telah dikotak-kotakan, terasingkan, kalau bisa dibilang ya begitu, dari Amerika. Setelah mengarungi banyak pengalaman, hidup Osman sebagai orang berkulit hitam di Amerika dan sebagai orang yang berpendidikan serta keahliannya dalam penutur bahasa Inggris menjadikan ideologi dalam puisinya, yaitu yang berjudul Liki ini. Identitasnya sebagai orang Somalia berkulit hitam di Amerika tidak semerta-merta ia diterima oleh lingkungannya, sekalipun ia adalah orang yang mahir dalam penutur bahasa Inggris. Bahkan, Osman juga berpikir bahwa bahasa Inggris yang digunakannya itu nyatanya masih terkalahkan dengan bahasa Somalia yang menjadi bahasa ibu menurutnya, sekalipun ia tidak terlalu mengerti dengan bahasanya. Sehingga, puisi yang diciptakannya pun menurutnya entah untuk siapa dan untuk apa. She said, who the work is for, what the work is for, what is the mean to do. Jadi, seolah dia ada di posisi kebingungan, keterasingan yang terus membelenggu dirinya. Lalu untuk menjawab kebingungan tadi, nampaknya ada hubungannya antara elit dan masyarakat yang renggang, menunjukkan adanya fragmentasi kelas dan dalam negara, pasca kolonial seperti halnya kelas birokrasi, kelas borjuis, maupun kelas masyarakat, sehingga dia tidak diinginkan di Somalia, tanah kelahirannya sendiri, meskipun sudah merdeka, tapi juga tidak diterima oleh tempat tinggalnya sekarang Amerika. Hanya karena identitasnya sebagai orang berkulit hitam, secara tidak langsung menandakan adanya kelas ras yang terjadi. Bisa kita lihat pada kutipan berikut. I tried the little door behind the community center. Betapa dia mencoba menjadi dirinya, merendahkan diri, merasa kecil, little, sebagai orang asing di balik negara yang besar, kuat, community center. Tapi selalu dianggap sebelah mata dengan bait berikut. I was under the table. Jadi dia seolah tetap berada di bawah yang terus memperjuangkan kesetaraan kelas. Selanjutnya yang merepresentasikan kulit hitam adanya rasisme, yaitu pada kalimat berikut. I went back to our neighbor. There was black cloud over it while the nice neighbor down the hill shore. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungannya black, gelap, suram, seperti ada awan hitam yang terus menaungi kesuraman yang terjadi di sana, yang tidak pernah tersibak oleh apapun, sedangkan lingkungan yang bagus ada di bawah bukit bersinar, down the hill, shown di perkotaan, dataran rendah yang menakjubkan. Dengan merepresentasikan adanya pintu putih yang tidak terbuka dengan kunci apapun, dengan usaha apapun. One unclogged, it was a room with white walls, floor ceiling. Hal itu merepresentasikan ada benteng pemisah antara putih dan hitam yang menjadikannya sulit untuk disejajarkan, sulit untuk disamakan ketaraannya, sulit untuk tidak ada pemisah kelas dan ras. Pada kalimat dipertegas pada kalimat selanjutnya, white squares of wood, flat or leaning in every corner, the door closed behind me and okay wood. Juga dipertegas dengan kalimat selanjutnya, but then the surprise came, wife wearing white opened the door. Namun nyatanya tetap saja pada kalimat yang tadi tetap saja
kulit putih yang bisa menguasai segalanya atas identitas dirinya, sehingga memiliki privilege sebagai white people untuk bisa menguasai segalanya dan sangat mengejutkan bagi dirinya sendiri. Okay, next by Reni Kurniasari. Puisi En Road to Bangladesh Another Crisis of Faith by Tarfia Faizullah. Apabila diperhatikan, keseluruhan isi puisi ini mengacu pada ideologi race atau bangsa dari si pembicara di puisi. Dapat dilihat di penggalan A Paper Bag of French Fries from McDonald's baris ke-12 dan juga Shimmering Blonde Hair baris ke-22. Tergambar secara cukup gamblang tentang budaya Amerika yang mana bisa dikatakan si pembicara puisi ini juga mengemban kebudayaan Amerika. Penulisan tentang McDonald's dan Cook pun nampaknya mengingatkan kita akan gagasan tentang kapitalisme skala besar dengan cita rasa Amerika yang dikutip dari Carlyle pada tahun 2009. Hal ini lalu dapat dikatakan sebagai ideologi di ranah ekonomi. Lalu, di baris yang lain, seolah tergambar secara jelas sikap pengarang yang menanggapi budayanya. Terlihat dalam I must walk to the eye safe. Lalu I stand alone. Dan this time dark herd of men and women who look like me. Dia tampaknya menolak dirinya sendiri sambil juga menolak budayanya. Dia memilih untuk terus berjalan sendirian dan melewati gerombolan orang yang nampaknya satu bangsa dengannya. Puisi itu berbau kebencian terhadap diri I karena dari mana dia berasal dan seperti apa dia. Lalu di baris terakhir tertulis their bodies that reek so unabashedly of body. Dia nampak menyerang dan mengkritik bangsanya sendiri dengan mengatakan hal tersebut. Lalu puisi ini ditutup dengan because I am an American style of blood on the surface of my soul, yang secara gamblang menjelaskan kebudayaan atau kebangsaan si I. Okay, next everyone. Puisi I2 by Langston Hughes. I2 adalah puisi yang ditulis oleh Langston Hughes. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1926 pada puncak Harlem Renaissance. Puisi tersebut menggambarkan rasisme Amerika seperti yang disajikan oleh seorang pria kulit hitam. Kata I am the darker tampaknya sangat familiar pada masyarakat kita karena kurangnya humanisme menyeret pada rasisme di sini. Dan yang pertama tersirat pada puisi ini yaitu kata I too. Ini seakan menjadi pernyataan yang kuat seperti kata aku juga sama. Puisi ini dengan jelas menceritakan tentang isu ras. Isi puisi tersebut mengenai rasisme terhadap kulit hitam kepada tokoh I oleh kuasa sepemilik rumah atau oleh orang yang berkulit putih. Lalu kata tomorrow nobody I'll dare say to me it in the kitchen. Ini seperti dia mengungkapkan keyakinan yang kuat dalam dirinya sendiri bahwa dia akan membuktikan dirinya akan menjadi jauh lebih baik lagi sehingga tidak ada yang bisa meremehkannya. Dan di akhir, menurut saya ini yang sangat berkesan ketika dia bilang I to America. Dia berharap akan kesetaraan terhadap semua orang di masa depan. Here we go, the next poetry by Priyanka Al-Humaira. Puisi The Second Coming, karya William Butler Yeats, yaitu tentang analisa dan juga terkait ideologi yang disinggung pada puisi ini. Sebagaimana yang telah dapat kita lihat ya pada gambar. Puisi ini mengisahkan tentang kedatangan hari kedua atau The Second Coming. Cerita bermula ketika terdapat suatu hari di mana seperti terdapat suatu pusaran angin yang membentuk menghancur kencangnya. Hal itu dapat mengganggu pendengaran elang, yang mana yang kita ketahui bahwa elang memiliki panca indera yang panjang. Elang kehilangan pendengarannya saat dia mendapatkan instruksi dari pelatihnya atau falconer. Terus tentu saja hal itu dianggap sebagai dimulainya kacauan atau anarki di muka bumi. Hari pun mulai menggelap dengan adanya darah teman-teman membuat berduk. Kala itu hampir tiba, terdapat dua golongan. Disebutkan golongan terbaik dan golongan terburuk. Golongan terbaik yaitu mereka yang tidak memiliki keyakinan akan the second. Lalu golongan terburuk yaitu mereka yang meyakininya dan mengalami intensitas yang bergairah
sebab mengetahui akan hal itu, mengetahui akan tibanya hari itu. Hari semakin dekat dengan the second atau kedatangan kedua, di mana hari yang digendangkan sebagai wahyu akan kedatangan sosok yang tema mereka percaya. Akan tetapi sayang sekali hal tersebut ternyata berbeda, sangat berbeda seperti apa yang sudah mereka yakini. Pada hari itu bukanlah sosok yang mereka harapkan yang datang, akan tetapi keluar suatu sosok dari spiritus mundi atau dunia roh pasir gurun, yaitu sosok yang memiliki tubuh singa dan berkepala manusia. Sosok seperti monster. Monster ini atau entah apalah itu memiliki perawakan yang amat menyeramkan. Hal itu pun didukung dengan adanya bayang-bayang pergerakan burung-burung yang terbang berputar secara kacau. Dan sang monster ini pun secara pergerakannya dia bergerak lambat dan telah dijelaskan bahwa badannya membungkuk. Hal itu menggambarkan seolah-olah dia sedang menopang sesuatu. Apakah sosok itu akan tetap menuju Bethlehem? Begitu kiranya yang disinggung pada puisi The Second Coming. Bethlehem, tempat di mana akan dilahirkan, atau hari kedua itu. Kiranya itu isi dari puisi The Second Coming. Lalu slide selanjutnya yaitu mengenai analisis pada puisi The Second Coming. Pada puisi ini saya menemukan imagery, banyak imagery, yaitu terdapat visual imagery, ada auditory imagery, dan kinesthetic imagery. Yang pertama yaitu visual imagery. Visual imagery yaitu mengenai penggambaran yang mampu kita lihat gitu, seolah-olah kita dapat melihatnya. Nah ya, yaitu pada baris a shape with lion body and the head of a man. Tentu saja pada saat membaca baris tersebut, secara otomatis kita mampu membayangkan, menggambarkan sosok yang dimaksud secara otomatis. Itu merupakan contoh dari visual imagery. Dan selanjutnya yaitu auditory imagery, yaitu mengenai imagery pendengaran. Hal tersebut disinggung pada baris Second Coming, hardly are those words out. Jadi ya, saya pribadi saat membaca, pada saat membacanya seolah-olah mendengar speaker itu berbicara the second coming, seperti itu. Dan yang terakhir ada imagery kalinya itu kinesthetic imagery, atau mengenai gerak seperti itu. Nah, imagery ini saya temukan pada baris yang berbunyi is moving its slow tide. Itu mengenai pergerakan si monster ini yang lambat. Dan selanjutnya yaitu analisa alliteration atau aliterasi, atau yaitu perangkat stylistika di mana sejumlah kata yang memiliki suara konsonan pertama yang sama itu muncul berdekatan dalam satu rangkaian. Nah, ini dapat kita lihat pada baris the darkness drops again. Bunyi D di situ yang buat baris tersebut masuk ke dalam alliteration. Atau pada baris a rocking cradle and what broke this, it's our come round at last. Bunyi R di situ yang masuk ke dalam alliteration. Dan yang terakhir yang akan dibahas pada analisa puisi ini yaitu mengenai konsonan, yaitu pengulangan huruf konsonan yang identik atau serupa dalam kata-kata yang berkaitan yang bunyi vokalnya itu berbeda. Konsonannya di sini itu dapat pada baris turning and widening. Bunyi N, turning and widening. Oke,
Pada slide kali ini khusus akan membahas mengenai ideologi yang disinggung pada puisi The Second Coming. Puisi ini menonjolkan akan adanya ideologi politik. Yeats seringkali menuliskan karya-karyanya secara eksplisit terkait isu-isu politik yang terjadi di Irlandia. Ia menganggap bahwa karya seni itu dapat menjalankan fungsi sebagai hal yang mampu membahas permasalahan politik. Puisi dapat menjalankan fungsi dalam politik, yaitu untuk mengkritik, mengomentari, mendidik, bahkan untuk menginformasikan isu politik ke masyarakat. Yeats pula memasukkan tema juga isu politik negaranya, yaitu Irlandia, sebagai bentuk nasionalisme yang ada pada dirinya. Puisi-puisi karyanya pun banyak yang bernada patriotik. Nah, pada puisi The Second Coming ini, masalah ideologi yang ia masukkan yaitu terkait hal yang disebabkan krisis budaya, adanya konflik pada negaranya, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya banyak kekacauan dan juga peperangan. Nah, hal itu sesuai dengan isi puisi kali ini, yaitu dengan kedatangan The Second atau The Second Coming, yang mana kekacauan itu terjadi sejak sebelum hingga sesudah dinyatakan secara pasti hari itu telah tiba. Menyinggung terkait krisis budaya, Yeats pun menjelaskan dalam puisinya mengenai kepercayaan terkait The Second serta apa-apa yang dijanjikan yang akan terjadi pada hari itu. Ia menganggap bahwa mitos juga cerita rakyat Irlandia itu terlalu ditekan oleh doktrin gereja dan juga terdapat pengaruh dari Inggris, yaitu mengenai sistem sekolah di Irlandia. Mitos yang disebutkan pada puisi ini yaitu terkait adanya sosok yang diharapkan turun ke muka bumi pada saat hari itu tiba. Walau memang ya pada akhirnya kenyataan itu berbeda. Bukan sosok yang diharapkan yang tiba, yang turun ke muka bumi, akan tetapi sosok monster yang berperawakan seram. Itulah sebabnya dalam puisi ini Yeats membagi dua golongan. Golongan terbaik yang tidak meyakini adanya mitos tersebut, dan juga golongan terburuk yang meyakini mitos tersebut. Yang mana sebab mereka meyakini, mereka merasakan gairah senang akan kedatangan hari itu, akan tetapi yang turun ke muka bumi bukanlah sosok yang mereka ketahui, yang mereka tahu dari ajaran agamanya. Selanjutnya yaitu mengenai puisi Still. Puisi ini secara keseluruhan memberikan kesan menyedihkan bagi saya selaku pembaca. Syair dimulai dengan kedatangan sebuah truk yang mengangkut muatan penuh yang bersikat semangka dan tanah hijau yang melintasi banyak negara. Telah disebutkan yaitu Arkansas, West Virginia, Maryland, itu di Smoky Happy, Pennsylvania cities. Kota-kota di Pennsylvania digambarkan dengan situasi yang penuh dengan asap dan juga dari tanah merah, yang mana merah semerah tanah yang terkena lumuran darah hingga berubah menjadi lempung gelap, tepatnya di Pittsburgh, kota yang mengalami kekacauan hingga keringat, untuk keheningan sampai segala mampu mengaum ya terdengar. Akan tetapi dari penggambaran situasi kota yang demikian, disebutkan bahwa di sana terdapat sebuah tempat untuk berlindung, walau memang untuk sementara. Dikatakan demikian karena kan di sana sosok Wi itu mampu menemukan sosok pemimpin yang lumpuh, itu sosok pemimpin yang hanya menunggu akan menjanjikan kesembuhan dari kelaparan. Pada puisi ini dikatakan starving, berarti kelaparan yang menunjukkan situasi sangat lapar. Saat itu juga dihadirkan pada puisi tersebut terdapat dua pria yang berdebu yang hadir dari Parchman Farm, dari kebun Parchman. Mereka berdua itu membawa besi. Lalu saat itu juga terdengar suara mesin dengan suara derit baja pada abad baru. Telah disebutkan pula bahwa
ini merupakan bangsa pria muda, young man, yang hidupnya gelap dengan warisan kehancuran, hidup yang singkat. Bagi men, kedamaian adalah malam istirahat yang mampu memberikan ketenangan sementara. Dan pada saat malam tiba, anjing-anjing melolong kita. Seorang pria atau man yang disebut sini mengetahui arti nyamanan dari skill, dari baja, yaitu baja murni yang mengkilap. Kemudian slide selanjutnya yaitu terkait analisis puisi stil ini. Terdapat banyak figurative language yang terdapat pada puisi ini, yaitu yang pertama terdapat single yang berbunyi from red dirt like land soaked in blood. Penggunaan like di sana merupakan sebuah tanda bahwa kalimat tersebut melakukan perbandingan dengan menggunakan kata bantu like tersebut. Lalu selanjutnya terdapat pula personifikasi, yaitu a truckload of fresh watermelons, lemon green, because of sloshing truck. Truk yang membungkuk. Truk yang membungkuk mungkin di sini diartikan karena truk tersebut mengangkut muatan penuh, sehingga hal tersebut membuat truk seolah-olah sudah membungkuk karena terlalu berat dalam membawa muatan. Dan terdapat pula hiperbola, yaitu grafis yang begini, there is blood in this cup. Terdapat darah yang paling terasa yaitu adalah ironi. Salah satu kalimat yang menandakan bahwa dapat dijadikan ironi yaitu pada kalimat from red dirt bla 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 to the dark loam of this land. Itu mengenai ironi dari tanah yang awalnya subur, tanah merah yang subur, semerah darah, itu berubah menjadi lentik hitam. Dari merah ke hitam itu merupakan lalu terdapat pula adanya sinistra dapat dilihat pada here the engine launching yang disebut adanya sampai plating. Sinistra ini tepatnya berada pada kata mesin yang berbeda. Beberapa simbol, beberapa kalimat yang saya akan buat dan mengidentifikasi kata-kata tersebut sebagai simbol. Yaitu yang pertama simbol blood atau darah, yang mana kata tersebut menyimbolkan akan semangat atau sumber kehidupan. Nah, ini nyambung dengan kata from red dirt like land, itu tanah merah semerah, yang mana jika darah diartikan sebagai kehidupan, berarti rumah diartikan pula sebagai sumber kehidupan. Lalu simbol kedua itu steel atau baja, yang mampu menggambarkan sebagai sesuatu yang keras, mungkin bisa menjadi arti bekerja keras untuk sesuatu yang sampai susah. Kemudian kata steel itu sebagai bentuk kerja keras. Slide terakhir atau penjelasan terakhir yaitu terkait analisis mengenai ideologi yang berada pada puisi stil ini. Sesuai dengan poin yang harus dibahas pada penjelasan kali ini, ideologi yang menonjol pada puisi stil yaitu terkait ekonomi, yaitu terkait permasalahan ekonomi. Penggambaran puisi ini mampu menceritakan kehidupan dengan ekonomi, yaitu kelaparan yang bahkan dapat berdampak pada kematian. Dan hal ini pun telah disinggung pada
Here the dead have hands that can caress and heal. Hands that can push a living body into a grave. Hands that can push a living body into a grave. Itu tangan yang mampu mendorong tubuh yang masih hidup itu kepada ya kubur, atau hal tersebut itu dimaksud sebagai kematian. Lalu mengenai kehadiran sosok pemimpin yang tidak begitu berpengaruh. Hal ini seperti apa ya? Pemimpin yang mana memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mampu untuk menjanjikan kesembuhan dari bencana yang melanda area tersebut, area Pittsburgh. Seharusnya secara sadar yang harus mereka lakukan yaitu perlawanan, melawan penderitaan yang mereka alami, bukan bergantung kepada pemimpin. Namun sang pemimpin hanya mampu menjanjikan tanpa mendobrak melakukan hal sesuatu. Mengenai adanya kehadiran dua orang pria yang datang dari Passman Farm, kedatangan mereka seolah-olah seperti akan memberikan pengaruh apa itu. Dengan penjelasan yang didasarkan pada baris puisi, nampaknya keduanya mampu memberikan perubahan, sebab pada baris Two men, dusty from Passman Farm, their eyes still hungry with dreams. Love bitter loves, carrying the iron of purpose in them. Yaitu dua pria yang menunggu, mereka matanya yang lapar karena mimpi, dari matanya, tatapan matanya, mereka haus akan mimpi, tapi mereka memiliki mimpi untuk diwujudkan. Loves bitter loves, seolah mereka sedang menertawakan sesuatu yang pahit. Mungkin mereka menertawakan kawasan Pittsburgh. Kemudian women itu mereka membawa besi yang mereka maksudkan untuk apa itu, karena tidak disebutkan secara detail, hanya carrying the iron of purpose in them. Hanya mereka yang tahu maksud kedatangan mereka untuk apa. Mungkin kiranya itulah ideologi atau ideologi yang disinggung pada puisi Still kali ini, yaitu terkait sama